Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para bapak dan ibu, para tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita telah melakukan selangkah demi selangkah kegiatan umrah kita pada hari ini. Dan insya Allah hari ini Bapak Ibu akan menjalankan tugas inti datang ke sini, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah dalam beberapa jam lagi Bapak Ibu akan melakukan niat umrah nanti di mikot ya. Dan malam ini alhamdulillah kita telah sama-sama melakukan salat qiyamul lail. Mudah-mudahan itu menjadi oleh-oleh terbaik buat Bapak Ibu. Ya, pas pulang nanti kalau salat qiyamul lail, salat malam, berarti urutannya salat tahajud, salat tasbih, salat taubat, salat hajat, dan salat witir. Ya, kalau habis isyanya belum witir ya witir. Kalau isyanya udah witir, berarti tidak perlu witir lagi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu datang kemari itu ibarat orang kampung itu sedang ngelajok. Nah, orang Muara kenal ngelajok. Kenal ngelajok Pak? Pak Zultani kenal ngelajok. Nah, ngelajok itu artinya merantau. Ya, orang yang merantau itu pulang harus bawa oleh-oleh, bawa keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau ngerantau nggak bawa apa-apa, nggak bisa pulang, nggak berani pulang. Nah, karena itu selama 10 hari perjalanan Bapak Ibu itu betul-betul diisi dengan membawa bekal yang banyak, oleh-oleh yang banyak. Ya, terutama bekal buat kita pulang kampung selamanya. Karena orang belum tentu bisa balik lagi ke sini. Ya, syukur-syukur Bapak Ibu bisa datang ke sini berulang kali. Ya, berulang kali. Lagi dan lagi gitu ya. Dan target Bapak Ibu adalah mengejar mabrur. Ya, umrahnya harus mabrur, ibadahnya harus mabrur. Karena kata Nabi, orang yang ibadah umrahnya mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang itu akan mendapatkan surga. Ya, jadi kalau ibadahnya mabrur, Nabi sudah jamin akan mendapatkan apa? Surga. Dan surga itu Bapak Ibu ada 8 pintu. Ya, surga itu ada 8 pintu. Bapak Ibu berangkat 10 hari biar bisa masuk ke 8 pintu surga itu. Ya, biar bisa masuk. Pintu yang pertama disebut dengan babus shalah, pintu sholat. Ya, jadi orang-orang yang sholatnya rapih, benar Bu ya, dia akan punya peluang untuk bisa masuk surga dari pintu sholat. Nah, Bapak Ibu di sini kerjaannya ya sholat. Apalagi sholatnya di tempat yang 100.000 kali lipat. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Bahkan sholat sunat itu bisa menambal kekurangan
salat fardu. Salat sunat bisa menambal kekurangan salat fardu. Salat sunat yang mana yang bisa menambal kekurangan salat fardu adalah salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kalau yang malam kita kerjain itu, dia berfungsi keutamaan masing-masing. Tidak bisa berfungsi menambal kekurangan salat fardu. Jadi kekurangan salat fardu itu ditambal dengan ba'diyah qabliyah. Minimal 12 rakaat. Qabliyah subuh 2. Ya, makanya besok sepanjang perjalanan mau di Masjidil Haram kayak Masjidil Nabawi kayak salat qabliyah subuhnya jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang kedua, qabliyah zuhur 4. Nah, boleh 2, boleh. Jadi 4 udah 6 tuh ya. Ya, kan kalau di sini mah habis azan nunggu qomat lama. Ya, Bapak Ibu bisa isi dengan salat qabliyah zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti ditambah lagi ba'diyah zuhurnya 2. Habis salat zuhur berarti salat ba'diyah. Berapa? 2. Jumlahnya udah 8. Ditambah lagi ba'diyah maghrib. Dan yang terakhir ba'diyah isya. Ya. Itu 12 rakaat. Nah, orang-orang yang bisa mengerjakan 12 rakaat rawatib itu satu, fungsinya nambah kekurangan salat fardu. Yang kedua, keutamaannya bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Makanya di dalam surga itu ada pintu salat. Ya, orang-orang yang salatnya rapi semua itu bisa berkesempatan masuk surga dari pintu apa? Salat. Nah, boleh juga Bapak Ibu salat-salat yang di rumah pernah ditinggal ya, pernah nggak salat gitu maksudnya. Di sini diapain? Diganti, dikodok-kodoin boleh. Orang kodok salat kapan aja boleh. Ya, kapan aja boleh. Ya, di sini mumpung pahalanya 100.000 kali lipat, ada waktu luang, ada waktu kosong, salat apa? Kodok. Ya, subuh, asar, johor, maghrib, terus 5 waktu begitu. Biar apa? Utang salatnya mumpung lagi di tanah suci, kita apain? Kita bayar utang kita. Ya, utang-utang kita bayar. Biar kita bisa masuk dalam surga pintu sholat. Kemudian pintu surga yang kedua, puasa. Ya, terutama puasa Ramadan ataupun puasa-puasa sunnah. Apalagi kita umrahnya di bulan Rajab. Kalau Bapak Ibu nyanggup puasa di sini, enak tuh. Ya, pahalanya berlipat-lipat itu. Udah pahala di bulan Rajab ya. Kemudian pahala dikerjakan di tempat yang jumlah nilai keutamaannya 100.000 kali lipat. Ya, nggak apa-apa kalau mau puasa. Puasanya kan di sini musim dingin. Jam 6 baru apa? Sahur. Jam 6 baru sahur, Pak. Ntar jam 6 maghrib. Nah, dikitan. Suasananya juga dingin. Ya, kalau mau puasa, ya. Nanti orang-orang yang berpuasa, dia akan masuk surga melalui pintu puasa. Nah, yang ketiga adalah babul haji wal umrah. Nah, ini jarang orang punya kesempatan ini. Ya, untuk meraih pintu surga, pintu haji dan pintu umrah kecuali orang-orang yang datang ke sini. Ya, ibu bapak itu diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke pintu surga, pintu itu tuh. Ya. Kan orang-orang belum tentu bisa dapat. Ya, makanya kenapa Allah siapkan itu ada pintu haji atau pintu umrah? Karena sesuai dengan sabda Nabi, al-umratu ilal umrati kafara. Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Nah itu. Nah, dalilnya situ.
bahwa haji yang mabrur atau umrah yang mabrur dia akan mendapatkan balasan apa? Surga. Tapi haji dan umrah yang mabrur yang mana yang bisa masuk surga? Jadi nggak semua orang yang sudah haji atau sudah umrah gampang masuk dalam pintu itu. Makanya ada beberapa syarat. Orang mabrur itu syaratnya satu, afsyus salam. Sering menyebarkan kedamaian. Sering menyebarkan salam. Ya, kalau bahasa saya itu orang yang sudah haji, sudah umrah, sama siapa aja akur. Gitu, sama saudara akur, sama tetangga akur. Itu syarat orang dapat mabrur. Ya, biar dia gampang masuk surga. Kemudian syarat yang kedua adalah thayyibul kalam. Ngomongnya enak. Ngomongnya yang baik-baik. Ya. Jadi sebelum berangkat, sesudah berangkat, ngomongnya apa? Yang enak-enak gitu. Kagak sekali ngomong nyakitin orang. Ya. Itu syarat mabrur. Dan yang ketiga, it'amut ta'am. Sering berbagi. Ya, makanya boleh besok bapak-bapak ya mau berbagi sama manusia atau mau berbagi sama binatang, nggak apa-apa. Binatang itu apa? Empanin burung gitu atau apa gitu ya. Di mana aja, nggak mesti harus di tanah suci. Ya, berbagi itu nggak mesti harus di tanah suci. Tapi ciri-ciri orang yang meraih haji dan umrah mabrurnya, dia memang gemar berbagi. Ya. Dan yang keempat itu adalah ciri-ciri mabrur itu lebih baik dari sebelum berangkat umroh atau sebelum berangkat haji. Ya, mungkin sebelum umroh sholatnya selempang-lempung gitu, kadang sholat, kadang kagak. Sebelum umroh kalau ngomong nyakitin orang, sebelum umroh pelit, begitu ya. Tapi setelah umroh dia ibadahnya ningkat, ya, amal solehnya ningkat, berbaginya ningkat, ngomong baiknya juga Pak ningkat. Nah, itu ciri-ciri mabrur. Dan kemaburan itu ada di tangan Bapak Ibu masing-masing, bukan di tangan ustadz atau ustazah ya. Kita cuma mengantarkan aja. Untuk menjaga mabrur adalah masing-masing. Sama seperti Bapak Ibu puasa. Ya, untuk puasa itu selesai kan diterima itu tergantung orangnya. Suami puasa, istri puasa. Bisa jadi istri nggak tahu kalau lakinya di kantor itu nggak puasa, pulang-pulang ikut aja buka pagi subuh, pagi sahur gitu. Jadi puasa itu ada di diri masing-masing. Nah, termasuk kemabrurannya. Berapa ada pintunya ada tuh? 3, 4. Pintu surga yang keempat itu babus sedekah atau babus zakat. Jadi orang-orang yang gemar bersedekah itu adalah bagian daripada orang membuka pintu surga. Ya, makanya Rasulullah itu termasuk orang yang disebut ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Terutama lagi dermawan itu di bulan Ramadan. Ya, nah, terutama lagi di sini nih. Ya, sedekah itu Bapak Ibu ada 2. Ada sedekah yang bentuknya materi. Ya, apa aja, duit, makanan, gitu, bentuknya materi. Ada sedekah yang bentuknya non materi. Seperti apa? Zikir, nolong orang, senyum, ya, baca tahlil, baca kulhu, baca Quran. Itu sedekah yang bukan bentuk materi. Kalau bisa berusaha sedekah yang sekali kita lakukan itu apa? Pahalanya ngalir terus gitu. Apa diantaranya? Wakaf Quran. Ya, itu sedekah yang sekali kita lakukan pahalanya apa? Ngalir. Wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf majlis taklim, begitu. Ya, kayak begini nih ngasih karpet di masjid, di majlis taklim, ngasih AC, gitu. Itu namanya pahala yang apa tuh? Ngalir. Karena ciri-ciri orang mati husnul khotimah kalau dia punya investasi yang sekali ngasih ngalir pahalanya. Ya, itu ciri-ciri orang mati husnul khotimah.
Makanya kenapa di bagian perjalanan umrah di WAC itu Bapak Ibu kemarin kita kasih amplop infak buat yayasan. Nah, diantaranya adalah karena ada pintu apa? Pintu sedekah. Makanya kata Allah, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, gitu kata Allah. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang akan mensucikan harta mereka dan menenangkan, gitu. Ke berapa, Bu? 5. Ya. Pintu surga yang kelima itu babul jihad. Ya, orang yang datang ke sini tuh umroh dan haji itu udah masuk bagian jihad. Mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita lah di negara kita rada berat karena kan nggak melawan orang kafir kayak orang di Gaza begitu ya, yang nggak, rada berat. Nah, orang-orang yang pengen mendapatkan pahala jihad itu diantaranya haji dan umroh. Makanya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Aisyah kan perempuan. Biasanya kan Nabi itu memotivasi berjihad buat siapa? Laki-laki. Kata Aisyah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun. Apakah buat kami nih perempuan punya kesempatan berjihad? Kata Rasulullah, na'am. Jihadun nisa la kita la fihi wala dima'a. Jihadnya perempuan tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pembunuhan, nggak ada. Apa jihad tanpa pembunuhan, jihad tanpa menumpahkan darah? Apa itu? Al-hajju wal umratu, yaitu haji dan umrah. Itu empat-empatnya, 45. 5-5-nya itu bisa kita dapat selama perjalanan 10 hari. Ya, salatnya ada di kita, terus kemudian puasa juga ada, kemudian sedekah juga ada, kemudian umroh apalagi, emang kemarin niatnya mau umroh ya, kemudian jihad. Yang keenam, ya, pintu surga yang keenam itu namanya babul aiman atau disebut babut tawakal. Orang yang selalu punya tingkat tawakalnya tuh tinggi. Tawakal itu apa sih, Bu? Tawakal itu adalah orang yang bergantung kepada Allah semuanya. Semuanya diserahin sama Allah. Itu orang yang bertawakal. Ya. Makanya kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Nah, kita kadang-kadang belum punya sifat tawakal yang sempurna, ya, yang maksimal. Contoh umpamanya, kita itu masih punya simpenan buat hari esok. Nah, kalau Nabi dia nggak punya simpenan buat hari esok. Hari ini ada yang minta, hari ada yang minta bantuan, dikasih sama Nabi tuh. Ya dikasih, semua udah dikasih gitu. Beda sama kita ya, kalau ada yang minjem belum tentu apa dikasih, kan masih ada yang nyimpen. Sehingga akhirnya Nabi itu mencontohkan seperti burung. Burung itu adalah binatang yang punya tingkat tawakal tinggi. Jadi burung itu nggak pernah punya simpenan makanan buat besok, nggak pernah ada. Ya, dia malam ini tidur, paginya dia terbang nyari makan. Pantangan burung pulang ke sarangnya kalau perutnya belum kenyang. Jadi nggak pernah disimpan. Makanya betul pintu surga yang babut tawakal itu Allah siapin tuh. Karena kan orang tawakal itu benar-benar menggantungkan hidupnya, matinya hanya untuk apa? Allah berserahin aja besok sama Allah gitu. Ya, kita masih belum bisa begitu ya. Ya, masih punya simpanan deposito, masih punya simpanan beras, masih simpanan cabai buat besok ya. Apalagi garam ya. Garam aja yang asin simpanannya ada ya. Nah, ke-7 ya.
Pintu surga ketujuh itu babul kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Pintu orang yang mampu menahan amarah. Pintu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Kenapa nih Allah siapin ini? Karena biasanya orang kalau udah gedeg, udah benci, udah kesel, rada berat maafin. Betul nggak? Ya, kok gedeg banget nih sama bapak ini nih ya. Enggak, nggak maafin gitu kan? Ya. Apalagi orang itu sering banget bikin hati kita kesel. Ya kan? Jauh udah kita memaafkan gitu. Makanya orang itu lebih baik pemaaf daripada meminta maaf. Ya, jadi lebih baik pemaaf. Memaafkan kesalahan orang itu adalah ciri-ciri orang bisa masuk surga dari pintu itu. Makanya pesan Nabi apa? La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, pasti kamu masuk surga. Gitu. Jadi orang untuk bisa masuk surga itu jangan apa? Jangan marah. Marah. Makanya bisa seperjalanan ini, ya saya sering berpesan ya, seperjalanan ini cuma 10 hari, jangan sampai ada yang marah. Terutama laki sama bini. Emang urusan kecil maunya ya urusan AC yang kemarin disampaikan Ustazah di kamar. Urusan AC, urusan kaos kaki, urusan yang kecil-kecil, urusan dunia itu jangan sampai buat kita marah sama orang. Ya, makanya saya sering bilang perjalanan 10 hari bikin fun. Bikin senang aja udah bahagia gitu. Makanya besok jangan main tunggu-tungguan laki sama bini kalau di pintu masjidnya. Pak, antar aku tungguin di pintu ini ya. Lagu apanya lupa, habis di sholat dia zikir, dia baca Quran, ayo aja gitu. Ini lagi nyungkur, lagi nungguin. Ya, makanya nggak usah tunggu-tungguin, perempuan jalan aja bablas pulang dari besok di Madinah kan perempuan sama ustazah gitu ya. Biar jangan sampai dilukai perjalanan kita ini yang suci, jangan sampai marah. Biar kita bisa masuk apa? Surga bareng-bareng, ya kan? Pas kita masuk surga ya, ada jipur di dalam ya, alhamdulillah gitu kan. Ada emak gitu kan, ya alhamdulillah. Ternyata teman-teman seberangkatan itu sama-sama semua masuk surga. Ya, terutama memaafkan kesalahan orang. Baik yang kebersamaan ataupun kesalahan orang yang ada di tetangga, di saudara, kita maafin dan berbuang-buang. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena belum tentu besok kita masih hidup. Ya, bisa jadi ini adalah kesempatan kita terakhir di sini. Dan bisa jadi juga ini adalah umroh kita terakhir. Ya, belum tentu bisa kumpul lagi. Dan yang terakhir, pintu surga yang terakhir itu adalah campuran, gabungan amal-amal soleh. Umpamanya zikir, ya. Nah, zikir kayak tadi tuh. 10 zikir setiap habis maghrib, setiap habis subuh. Di antaranya apa Pak? Surah Al-Ikhlas. Itu di sini ada tuh Pak, catatannya. Di Arab tuh zikir habis sholat tuh. Ba'da maghrib sama ba'da subuh tuh. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Ada 10 ya. Al-Baqarah awal, Al-Kursi, 2 ayat Al-Baqarah terakhir, istighfar, sholawat, tasbih. Ya, tadi kita baca semua tuh. Semuanya sudah kita baca. Dan itu besok kalau habis sholat, habis subuh, habis maghrib, maksimal ya, diusahain jangan sampai dapat. Tinggal kata, karena itu pintu-pintu surga semua. Termasuk ngaji. Kayak ngaji begini Pak, ya, ngaji ke majelis taklim, hadir ke majelis taklim itu taman surga. Bagian daripada taman surga. Makanya perjalanan kita itu ada taklimnya, ada pengajiannya. Biar kita bisa masuk surga yang di pintu keberapa? 8. Ya. Siapa sahabat yang bisa masuk pintu 8 ini? Sahabat Nabi. Abu Bakar. Ya, sahabat Nabi yang bisa masuk pintu surga 8 ini Abu Bakar. Karena Nabi kalau lagi kumpul begini nih, Nabi selalu tanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah salat malam? Ditanya, Abu Bakar menunjuk saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sedang berpuasa? Saya ya Rasulullah. Gitu.
Siapa yang hari ini udah jenguk saudaranya yang sakit? Saya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah berbagi sama orang lain? Saya Rasulullah. Jadi beliau itu orang yang paling komplit. Maka ketika Nabi tanya begitu, kamu adalah orang yang bisa masuk surga semua pintu itu. Makanya satu-satunya Abu Bakar itu sahabat Nabi yang Nabi ajak untuk nemenin ke Gua Sur. Ya, ketika Nabi mau berhijrah, yang nemenin Nabi ke Gua Sur itu Abu Bakar. Nanti akan Bapak Ibu kunjungin Gua Surnya hari Kamis. Hari Kamis nanti Bapak Ibu akan ke Gua Sur, tempat di mana Nabi di dalam sama Abu Bakar itu ditemenin. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling sempurna ketika melakukan beberapa rangkaian amal-amal soleh. Nah, makanya dari itu perjalanan kita ini, bismillah kita niatin. Dari 8 ini, tidak mesti Bapak Ibu semua 8 dikerjain. Nggak sisil yang mampu aja. Syukur-syukur 8 semuanya. Biar masuk sonong boy, sonong kemarin kesini, sonong surga dimasuk gitu. Termasuk yang kemarin saya sampaikan ke Bapak Haji Samsul itu, membawa atau berbakti sama orang tua itu juga termasuk tadi pintu surga, bahkan dijadikan sebagai pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau kita masuk ke surga itu pintu surga yang paling tengah. Makanya buat Bapak Ibu yang masih punya orang tua, ya, itu manfaatin berbuat baik kepadanya biar kita bisa masuk pintu surga yang paling tengah. Dan itu katanya yang paling nikmat. Orang yang sudah masuk ke dalam pintu yang paling tengah, dia udah gak mau kemana-mana tuh. Udah saking apa? Senengnya di situ. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjalanan ibadah umrah kita senantiasa Allah buka lebar-lebar dari 8 pintu surga itu. Dan kita semua dimudahkan, dilancarkan dalam melaksanakan ibadah umrah itu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ada yang ditanya, Bapak Ibu? Ada yang ditanya? Jadi hari ini Bapak Ibu, nanti habis ini Bapak Ibu saya